لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله في كل ساعة وتجودوا به فإن خير الزاد التقوى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika fajar menyingsing pada dini hari Idul Fitri, kita mendengar bukan hanya gemuruh suara takbir yang membesarkan Allah jauh dalam lubuk hati. Kita mendengar gemuruh perasaan yang mengharu biru, gemuruh suara kepedihan dan kegembiraan, gemuruh tangis dan tawa. Kita menangis karena mengenang Ramadan yang tiba-tiba meninggalkan kita pada akhir waktunya, pada ujung jangkanya, pada kesempurnaan bilangannya. Kita tertawa karena tiba pada hari bersyukur yang mengantarkan kita pada curahan hujan kasih sayang Allah yang tidak ada batasnya, tiada ada hingganya dan tiada henti-hentinya. Baru saja kita meninggalkan rumah kita dengan iringan takbir. Baru saja kita melanjutkan takbir di rumah Allah ini yang mulia. Baru saja kita bersama-sama mengangkat tangan berulang kali mengucapkan Allahu Akbar. Baru saja kita meratakan dahi kita di atas sajadah sambil mengumamkan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Sekarang kita duduk bersimpuh di halaman kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mari kita rasakan semilir angin pagi mengusap muka kita. Marilah kita rasakan hangatnya matahari pagi merambat pada setiap pori-pori kulit kita. Marilah kita hirup pewangian surgawi yang memancar dari keberkahan Idul Fitri. Hadirin hadirat yang berbahagia, perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, marilah kita kosongkan pikiran kita sejenak. Mari kita ingat orang-orang yang kita cintai di dalam hidup ini. Kenanglah ayah, ibu kita, kakek, nenek, suami, istri, kakak, adik, tetangga, atau siapapun mereka yang pada hari ini tidak dapat berbagi bahagia bersama. Ada di antara mereka sekarang lagi di perantauan, lagi terbaring sakit, atau ada yang sudah dipanggil Allah untuk menghadapnya. Kemanakah ayah dan ibu yang pada lebaran lalu memeluk menyambut uluran tangan kita dengan kasih sayangnya? Kemanakah kakek atau nenek yang pada lebaran lalu masih mencium kita? Kemanakah suami, ibu atau istri, bapak yang pada lebaran lalu masih bersama-sama dengan keluarga? Kemanakah kakak atau adik kita pada lebaran lalu gelak tertawa berbagi bahagia bersama kita? Kemanakah tetangga, sahabat yang lebaran lalu masih sempat menyelamani kita dan mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri? Ya Allah, hari ini mereka tidak dapat berlebaran bersama kami. Tidak bisa kami ulurkan tangan kami untuk meminta maaf atas dosa-dosa kami kepada mereka. Tidak bisa kami undang mereka untuk berkumpul di rumah kami. Tetapi kami mohon ya Allah, masukkanlah rasa bahagia kepada mereka. Harumkanlah kubur mereka dengan wewangian doa-doa kami. Sampaikanlah salam kami yang tulus kepada mereka. Ringankan beban yang menimpa mereka di alam kubur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita patut bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat ini kita umat Islam diliputi oleh suasana kebahagiaan dan kegembiraan. Kegembiraan dan kebahagiaan inilah sebagaimana yang diisyaratkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. Bagi orang yang mengerjakan ibadah puasa, ada dua kebahagiaan untuknya. Pertama,
sewaktu berbuka atau fitrah. Kedua, ketika kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dari uraian hadis di atas dapat kita pahami sebenarnya ada dua nuansa kebahagiaan dan kegembiraan yang dapat dihayati oleh setiap mukmin, dan itulah hakikat kegembiraan sebenarnya. Pertama, karena pada hari ini kita kaum muslimin telah dinyatakan lulus dan berhasil menunaikan tugas besar yang sangat berat, tugas suci memenuhi kewajiban jihad, yaitu berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan dengan segala rangkaian amalan ibadah lainnya, seperti sholat tarawih, tadarus Al-Quran, memberi sedekah, dan ibadah qiyamul lail, mendapatkan rahmat Lailatul Qadar, dan seterusnya. Inilah kemenangan yang terbesar dan tidak tanggung-tanggung, bahkan melebihi kemenangan perang Badar, yaitu kemenangan menundukkan hawa nafsu, dan inilah jihad terbesar. Raja'anna min jihadil asghar ila jihadil akbar, jihadin nafsi. Kita telah kembali dari perang yang kecil menuju perang yang lebih besar. Dia adalah melawan hawa nafsu. Ucapan ini keluar dari pemimpin kita baginda Rasulullah SAW tatkala beliau dan kaum muslimin memenangkan peperangan Badar. Kedua, kegembiraan didapat karena kita dapat meraih kemenangan iman yang gemilang sehingga mendapat keridhaan serta ampunan ilahi Rabbi. Sabda Nabi SAW yang artinya, barang siapa berpuasa karena iman dan mengharapkan ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Karena itu, pada pagi inilah kita umat Islam telah kembali menjadi suci. Semua dosa-dosa yang pernah kita perbuat lantaran berpuasa Ramadan karena iman dengan penuh kegembiraan oleh Allah terhapus berkat ampunannya. Suasana berlebaran yang penuh kegembiraan ini harus kita jaga kemurniannya dan benar-benar kita sesuaikan dengan ajaran-ajaran agama. Kita hindarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan norma agama yang bisa menodai kesucian hari yang fitrah ini. Kita jauhkan berlebaran ini dari pesta-pesta mendatangkan kemaksiatan, penghamburan harta benda yang tidak bermanfaat, persaingan penampilan, pakaian, perhiasan yang mewah. Hal itu jangan sampai terjadi, sebab semuanya itu telah nyata bertentangan dan tidak sesuai dengan makna dan hakikat hari raya Idul Fitri itu sendiri. Laisal Aid liman laysi al-jadid, an'amul Aid liman ta'atu tarwid. Bukanlah yang dimaksud dengan berhari raya itu bagi orang yang berpakaian baru, tetapi yang dimaksud dengan berhari raya adalah bagi orang yang ketaatannya kepada Allah semakin bertambah. Maka dapat kita pahami bahwa yang disebut berhari raya atau berlebaran bukanlah jika kita mampu membeli dan memakai pakaian yang serba baru, baju baru, celana baru, kendaraan baru, dan sebagainya. Tetapi maksud berhari raya ialah seorang muslim jika datang hari raya Idul Fitri, maka bertambah ketaatannya, bertambah ibadahnya, bertambah sedekahnya, bertambah pandangan kasih sayang serta terbuka pintu kemaafan kepada sesama dan seterusnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Fitri senantiasa mengingatkan kita akan tujuan segala bentuk ibadah, khususnya puasa Ramadan, yaitu menghadirkan kondisi fitrah dalam pribadi kita sebagai seorang yang beriman. Fitrah adalah kondisi keimanan manusia yang bebas dari kekufuran dalam berbagai bentuknya, pikiran, perasaan, sikap, dan perbuatan. Fitrah adalah kondisi ideal keimanan seorang mukmin yang hanya bisa terwujud melalui pembaharuan iman yang terus-menerus. Tanpa pembaharuan iman, keimanan senantiasa mengalami fluktuasi, naik turun. Memang pada hakikatnya iman itu ada kalanya naik dan ada kalanya turun. Puasa di bulan Ramadan memiliki arti tersendiri dalam kaitan ini, karena Allah telah menjanjikan balasan-balasan yang istimewa atas segala kebaikan yang dilakukan pada bulan itu. Pada bulan Ramadan
terdapat Lailatul Qadar yang kebaikannya lebih dari beramal 1000 bulan. Demikian besarnya pembaruan iman yang mungkin bisa dilakukan di bulan mulia ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan pencapaian iman itu dengan fitrah, dan hari puncak itu disebut dengan Idul Fitri. Hari ini kita merayakan Idul Fitri. Kita semua telah kembali ke fitrah. Fitrah dalam arti yang pertama, fitrah berarti kembali ke asal kejadian. Karena dengan didikan Ramadan kita telah mensucikan diri dan menghapus segala dosa, noda dan kesalahan, sehingga berakhirnya Ramadan dan tibanya Idul Fitri, jiwa kita telah suci kembali seakan-akan bayi yang baru dilahirkan tanpa noda dan dosa. Yang kedua, fitrah dalam arti kembali kepada fungsi